Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang soal kaidah pencacahan ya, khususnya tentang aturan perkalian atau permutasi gitu ya, tentang masalah sehari-hari ya. Oke, nanti kita bahas beberapa soal ya, agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, kita lihat soal yang pertama dulu ya. Saya baca dulu, ini terdapat 8 orang akan konsultasi pada dokter. Nah, di ruang tunggu itu terdapat 5 kursi yang tersedia. Berapa banyak cara duduk berbeda yang memungkinkan? Berarti itu ya. Berarti dari situ kita tahu bahwa ada 8 orang, ada 5 kursi. Berarti otomatis nanti yang berdiri 3, yang duduk 5. Nah, berapa kombinasi atau berapa banyak cara berbeda mereka duduk di kursi tersebut. Gitu ya. Nah, di sini memperhatikan urutan ya, karena kursinya seperti ini. Ya. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini ya kursinya. Nah, berarti kalau posisi orang itu A dengan B, kalau ini B dengan A sudah lain. Nah, kita akan menentukan banyaknya cara duduk berbeda dari 8 orang ini dan terdapat 5 kursi. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Untuk kursi yang pertama dulu ya. Kursi yang pertama kan ada 8 orang ya. Kalau ada 8 orang, berarti di sini bisa ditempati oleh 8 orang. Berarti bisa 8 orang itu bisa milih kursi pertama dulu. Jadi untuk kursi pertama itu bisa diduduki dengan 8 cara. Gitu ya, karena ada 8 orang. Nah, kemudian untuk kursi kedua. Nah, karena kursi pertama itu sudah diisi salah satu orang, maka kan yang berdiri tinggal 7 ya. Nah, dari 7 orang ini untuk menduduki kursi yang kedua, maka bisa ada 7 cara, gitu ya. Berarti karena ada 7 orang yang bisa memilih di kursi kedua. Oke, kemudian yang kursi 3. Kursi 3 itu kan kursi 1 dan kursi 2 kan sudah terisi ya. Nah, berarti 2 orang kan sudah duduk. Berarti yang berdiri tinggal 6 orang ya. Oke, 6 orang. 6 orang memilih kursi yang ketiga. Berarti banyak susunannya itu ada 6 cara. Kemudian kursi 4, karena 3 orang sudah duduk, berarti di sini ada 5 orang yang berdiri ya. Nah, untuk memilih kursi 4 berarti ada 5 cara. Dan berikutnya untuk yang kursi kelima itu ada 4 cara. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian berapa banyak posisi yang berbeda mereka duduk? Nah, caranya kalau mencari banyak cara duduk berbeda, kita kalikan aja 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 6.720. Gitu ya. Nah, jadi banyak cara duduk yang berbeda yang mungkin itu sebanyak 6.720. Jawaban yang benar pilihan E. Gitu ya. Nah, berisinya adalah aturan perkalian dan bagaimana cara menduduki kursi tersebut. Gitu ya. Oke, sekarang agar kalian paham, coba simak soal yang nomor 2. Gini, tersedia huruf ini ya, 4 huruf B, G, F, T ya, dan angka 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Berarti ada 4 huruf dan 5 angka. Nah, ini Firman akan membuat sandi ya, sandi yang terdiri dari 2 huruf di depan, kemudian 3 angka di belakang, gitu ya. Banyak sandi yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, di sini kasusnya untuk ya, tidak ada pengulangan ya. Berarti tidak ada pengulangan sandi. Misalkan 55 gitu nggak boleh, gitu ya. Oke. Nah, misalkan terdapat 5 kota ya. Ini kasusnya untuk ya. Kasusnya untuk tidak ada pengulangan huruf. Berarti berbeda-beda. Misalkan terdapat 5 kotak untuk sandi ya. Oke. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Ini ada 2 huruf. Kemudian ini ada angka 3 kotak. Gitu ya. Nah, karena tidak ada angka pengulangan atau tidak ada huruf pengulangan. Gitu ya. Ini kasusnya tidak ada pengulangan ya. Oke. Huruf pertama itu dapat diisi berapa cara? Tadi ada 4 huruf ya. Oke, ada 4 huruf. Berarti kita tentukan, karena tadi ada 4 huruf, berarti huruf pertama itu bisa dipilih atau bisa digunakan dengan 4 cara. Gitu ya. Oke. Kemudian huruf kedua
itu bisa dipilih dengan 3 cara. Karena apa? Karena satu huruf sudah terpasang di urutan pertama. Gitu ya. Jadi untuk kota yang kedua hanya bisa diisi oleh 3 huruf. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, sekarang kemudian kan terus angka ya, angka. Pada kotak ketiga ini, angka itu bisa dipilih berapa angka dulu. Karena tersedia 5 angka, berarti kita bisa memilih 5 cara. Gitu ya. Kemudian pada angka kedua, karena angkanya sudah terpakai 1, berarti kan masih sisa 4 angka ya. Nah, berarti bisa digunakan atau bisa dipakai sebanyak 4 cara. Kemudian yang angka ketiga ini, karena tadi ada 5 sudah terpakai 2, berarti masih sisa 3 angka. Nah, jadi di sini pada angka yang ketiga ini, itu berarti kita bisa menggunakan 3 cara. Gitu ya. Oke. Perhatikan, maaf. Di sini ketiga ya. Oke. Nah, perhatikan menghitung banyaknya candi yang berbeda, gitu ya. Itu bisa dicari dengan apa? Kita kalikan aja 4 kali 3, kemudian dikalikan 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 12 dikali 60 ya. Ketemunya 720. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan D. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang soal yang nomor 3 ya. Ini terdapat 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 2 siswa kelas 12. Dari siswa tersebut akan dibentuk pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu umum. Kemudian banyak susunan pengurus OSIS berbeda jika ketuanya kelas 12 dan wakilnya kelas 11 adalah, oke, ini pilihannya ada 840, 1260, 1680, 1860, dan 2520. Oke ya. Nah, perhatikan kalau ada soal seperti itu, berarti kita cari dulu jumlah seluruhnya ya. Ada berapa tadi? Jumlah siswa itu ada kelas 10 ada 3, 11-nya 4, kemudian kelas 12 ada 2. Berarti ini ada 9 siswa ya. Oke. Nah, sekarang coba syarat untuk ini pengurus OSIS-nya dulu. Ketuanya harus kelas 12. Nah, berarti untuk ketua itu kan bisa dipilih ada berapa cara untuk yang ketua. Karena ketuanya itu kelas 12 dan kelas 12 itu ada 2 siswa, maka ketuanya diisi dengan sebanyak 2 cara. Gitu ya. Kemudian untuk wakil ketua. Nah, wakil ketua itu kan kelas 11 ya. Tadi kelas 11 itu ada 4 siswa. Berarti bisa dipilih sebanyak 4 cara. Gitu ya. Berarti kita sudah ketahui bahwa 1 orang menduduki ketua, 1 orang menduduki wakil ketua. Nah, kemudian untuk sekretaris, bendahara, dan pembantu umum itu kan bebas. Nah, sekretaris itu kan bisa dicari dengan apa? Karena semuanya tadi ada 9, 2 orang sudah menjabat ketua dan wakil ketua, berarti masih sisa ada 7 orang. Berarti 7 orang itu bisa memilih menjadi sekretaris. Nah, karena 3 orang sudah menduduki ketua, wakil ketua, dan sekretaris ya, berarti masih ada 6 orang ya. Nah, 6 orang itu bisa menduduki sebagai bendahara ya, bisa memilih sebagai bendahara. Kemudian pembantu umumnya itu dengan sebanyak 5 cara. Gitu ya, karena 4 orang sudah menduduki ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti pembantu umumnya bisa dipilih 5 cara. Nah, jadi apa? Banyak cara membuat susunan pengurus OSIS itu sebanyak perkalian aja 2 dikali 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah 1680. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya banyak susunan pengurus OSIS yang berbeda itu sebanyak 1680 cara. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar pilihan C. Oke, begitu. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang kaidah pencacahan ya, aturan perkalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.